Sejatine urip iku kaya dene wong Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lelungan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri na insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati semuanya. Marilah sepantasnya lah pada detik ini dan kapan saja senantiasa saya mengajak untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia nikmat yang telah diberikan pada kita, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dari yang pagi sampai nanti kembali pagi, yang kita sadar atau tidak semua telah dilimpahkan pada kita, dan Allah tidak pernah meminta untuk imbalan dan tidak pernah meminta ganti, dan sedikit pun beliau tidak akan terkurangi sesuatu yang lain kecuali kita sendiri sebagai hamba yang harus bersyukur. Marilah kita dengan waktu ini sebaik-baiknya kita gunakan sebagaimana tadi saya sampaikan, wal asri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah demi waktu, manusia itu betul-betul dalam keadaan rugi, karena memang waktu dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu sampai bulan ke bulan ini, bahkan dari tahun ke tahun ini akan ibaratnya nanti menggilas kita, sebagaimana pedang itu akan nanti memangkas kita dan akan menghabisi kita ketika kita tidak bisa menggunakan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena kita tidak tahu persis ajal kita kapan. 3 rahasia yang kita tidak tahu dan itu hanya milik Allah. Satu di antaranya adalah kematian kita. Seperti Allah ngendiko atau Allah pernah berfirman di dalam surat Al-A'raf 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali kulli ummatin ajalun wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Firman Allah saya kira sangat luar biasa menggetarkan hati untuk mengingatkan pada kita betapapun manusia berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghindari kematian, maka pada saat-saat itu maka sudah tiba waktunya akan meninggal, karena setiap manusia punya batas-batas waktu ajal. Dan meskipun juga ketika manusia dalam keadaan sakit, dalam keadaan sudah berbahaya dan sudah mungkin kita tidak bisa untuk berharap lagi, tapi kalau Allah menghendaki lain, kalau belum waktunya, maka itu belum pada waktunya akan dimintai atau dicabut oleh malaikat Israel. Kita tahu bahwa banyak dikatakan bahwa malaikat Israel menurut para ulama itu setiap hari sekitar 70 kali menyambangi kita, melihat kita, mengitari kita. Bagaimana kita tidak harus takut? Oleh karena itu, marilah kita selalu bersiap-siap dengan mengingat pada surat Al-Asr tadi ya. Demi waktu, betul-betul kita dalam keadaan rugi. Wal asri inna insana lafi khusrin kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihah, kecuali orang-orang yang soleh dan orang-orang yang senantiasa wa tawassaw bil haq,
wa tawassaw bisabr, selalu mengingatkan dalam ketetapan kebenaran dan selalu mengingatkan dalam hal kesabaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ad-Dzariyat jelas sekali wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun, bahwa ibadah itu ternyata merupakan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Karena dalam surat Ad-Dzariyat 56 tadi, wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun, itu Allah menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk mengabdi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaitannya dengan surat Al-Asr tadi? Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu dalam hal ini tidak hanya semata-mata hablum minallah atau konteks relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat wajib, sholat sunnah dan sebagainya. Kita sebagai suatu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selebihnya yang lebih luas justru ketika kita beribadah dengan hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia, relasi antar manusia, hubungan secara horizontal. Dan ini konteks di mana kita seharusnya menerapkan nilai-nilai Islam yang sudah disampaikan dalam Al-Quran itu, sebagaimana dalam sunnah Rasul, itu sebagai tatanan pedoman perilaku kita untuk hablum minannas. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam surat Ad-Dzariyat tadi, dalam ayat 56 itu, supaya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Supaya tidak rugi. Memang kalau tidak digunakan betul-betul rugi. Waktu adalah suatu nikmat yang sering dilupakan oleh kita, ya, selain umur. Nah, semestinya kita harus menggunakan waktu untuk wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisabr. Kita harus selalu mengingatkan dalam hal kebenaran, meskipun hanya satu ayat, ya, kita sampaikan. Dan bahkan dalam konteks ibadah itu sangat luas sekali. Semua perilaku tindakan hamba Allah yang diawali dengan bismillah, semua hanya semata-mata dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Perilaku kita innamal a'malu binniyatnya, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan itu semata-mata hanyalah kembali pada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sehingga dengan demikian penuh keikhlasan, dan kemudian kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, bahwa segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain, karena semua itu hanyalah perantara manusia, guru, orang tua, teman kita yang memberikan rezeki atau lewat lantaran rezeki beliau, lewat ilmu dari beliau-beliau itu sesungguhnya semua dari Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya. Oleh karena itu, marilah kita maksimalkan demi waktu, karena Allah sudah bersumpah manusia betul-betul rugi kecuali bagi kita yang bisa menggunakan dalam konteks koridor untuk ibadah. Kita sebagai mahasiswa, marilah kita menuntut ilmu dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di kampus, di perpustakaan, dalam arena seminar, dan kita selalu bawa semua itu dari Allah. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita di rumah membantu orang tua, biru walidain, menghormati, dan kita di masyarakat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Semua kita kembalikan ialah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan landasan, semua adalah hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Begitu murahnya Allah, semua hambanya diberi, dikasih, tapi memang tidak semua disayang. Hanya hamba-hamba Allah yang takwa dan imannya baik, insya Allah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah itulah marilah kita selalu supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, itulah surat Al-Asr dalam relasinya dengan surat Ad-Dzariyat, berfirman Allah tadi bahwa ibadah di dunia ini, konteks kita beramalan, bermuamalah, hubungan dengan manusia ini, kita melalui apapun selama itu kita dengan koridor hanya alamatnya innamal a'malu binniyatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah, insya Allah itu sebagai amalan ibadah kita.
sehingga kita akan meraup kesempatan hidup ini untuk menabung amalan sebanyak-banyaknya. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik sangu untuk Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita patuh dan taat untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini ada juga satu lagu dari tembang Mojopat Jawa yang mengingatkan bahwa nanti toh kita di dunia ini harus mati tidak lama, dan karena di dunia ini hanyalah tempat sementara saja. Ya qaumi nama hadhihi hayatud dunya mataun wa inal akhirata hiya darul qarar. Bahwa hai orang yang mukmin, ingatlah bahwa di dunia ini hanyalah kesenangan yang sesaat, sementara saja. Karena sesungguhnya yang abadi adalah di kampung akhirat. Nah, ini ada satu tembang Mojopat Asmorondono. Asmorondono itu kaitannya dengan rasa, dan itu seperti juga iman. Kita harus dengan mencerdaskan rasa, menajamkan rasa kalbu kita supaya kita peka terhadap kekuasaan Allah. Tembangnya seperti ini kurang lebih, bagaimana manusia itu hanya digambarkan di dunia ini sesaat mampir ngumbi. Sejatine urip iku kaya dene wong lelungan neng donya mung mampir ngombe teruse jagat akhirat nunggal lawan pangeran kang titis pangestinipun yektiyanto kanugrahan. Demikianlah bahwa digambarkan sebenarnya bahwa hidup kita ini hanyalah sesaat, ibaratnya kita hanya mampir di warung untuk minum sesaat dalam menuju perjalanan yang panjang, sehingga nanti perlu ada bekal supaya nanti sampai ke tujuan dengan baik, karena toh nanti kita mesti harus bersatu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sebaik-baiknya hamba Allah itu yang titis pangestinipun, ya, jadi harus tepat ibadah dan niatnya, sehingga nanti bakal akan mendapat pahala yang melimpah. Saya kira ini suatu peringatan dalam perspektif kultur Jawa yang ini sangat relevan dengan nilai Islami. Mudah-mudahan dalam konteks yang lebih luas ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk pemahaman masyarakat kita di Nusantara ini untuk bisa lebih jauh, ya, untuk memahami Islam dengan dalam segala cara, dan intinya kita bisa meningkat iman dan takwanya, karena itu adalah bekal kita yang terbaik menuju pada saat-saat nanti yang terakhir. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita senantiasa dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di amalan Ramadan ini terasa manfaat dan terasa hari-hari kita penuh dengan amalan-amalan ibadah sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bahwa segala kekurangan karena diri pribadi saya yakin bahwa sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.